Oke, hari ini kita akan berbicara tentang statistik deskriptif. Whiteboard-nya sudah kelihatan? Oke. Kita bicara tentang statistik deskriptif. Ini mungkin sudah pernah teman-teman pelajari ya sebelumnya di mata kuliah statistik deskriptif, karena memang di UPGRIS ini teman-teman sudah melalui beberapa tahapan perkuliahan sebelum praktek analisis statistik. Yang pertama ada matematika ekonomi, kemudian ada statistik deskriptif, dan yang terakhir adalah statistik inferensia. Jadi di dalam penelitian itu statistik deskriptif ini digunakan untuk menjabarkan beberapa hal ya. Misalnya adalah nilai minimum, lalu kemudian ada biasanya nilai maksimum, lalu ada min, atau ini biasanya disebut sebagai rata-rata. Lalu ada modus, atau ini menjelaskan berapa banyak data yang muncul. Lalu kemudian ada median, biasanya disebut sebagai nilai tengah. Dan ada namanya standar deviasi. Nah, ini adalah hal-hal yang biasanya harus ada. Jadi teman-teman kalau nanti misalkan menyebarkan data kuantitatif gitu ya, terus ada kuesioner, teman-teman harus menjelaskan kira-kira dari data yang didapatkan itu nilai minimum jawaban responden apa, nilai maksimum jawaban responden apa, rata-rata jawaban responden apa, sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju, atau sangat tidak setuju. Nah, ini nanti akan dijabarkan dari hasil data yang sudah disebarkan. Nah, untuk melakukan statistik deskriptif ini, kita bisa menggunakan software, salah satu software yang bisa digunakan untuk melakukan pengujian statistik deskriptif itu adalah SPSS. Jadi nanti hari ini kita akan berlatih untuk mencari nilai minimum, nilai maksimum, min, modus, median, dan standar deviasi dari data yang tadi sudah saya share. Gitu ya. Apakah ini wajib? Ya, di dalam penelitian itu harusnya ada ini. Selain ada deskripsi responden, ada juga statistik deskriptif, nanti ada uji instrumen, lalu kemudian uji hipotesis. Jadi yang ini masih tahapan yang paling awalnya gitu ya, teman-teman. Ini sudah di screenshot, kalau sudah nanti saya lanjut untuk melakukan pengujian dengan SPSS. Sudah? Sudah, Bu. Oke. Sudah, Bu. Oke, untuk setelah ini gitu ya, kalau memang saya kecepatan di dalam memberikan tutorial, teman-teman jangan ragu-ragu untuk bertanya atau nyetop saya, minta diulang ya. Iya, Bu. Oke, jadi biar kita sama-sama nggak rugi gitu. Saya nggak rugi ngomong, ngajar ke teman-teman, teman-teman juga nggak rugi. Oke, ini saya coba share screen. Sekarang coba teman-teman dibuka SPSS-nya. Ketika SPSS-nya dibuka, ini akan keluar tampilan seperti ini. Coba silahkan sekarang SPSS-nya dibuka dulu. Karena setelah saya mengajarkan tutorial, nanti teman-teman akan ada penugasan untuk melakukan pengolahan data statistik deskriptif.
Karena judul mata kuliah kita hari ini adalah praktek analisis statistik. Sehingga memang kegiatannya full dengan melakukan praktikum. Sudah, teman-teman sudah berhasil tampilannya kayak gini? Mohon untuk merespon ya, kalau misalkan tidak ada respon, artinya saya anggap ini sudah, teman-teman sudah, nanti saya akan lanjut ke step berikutnya. Sudah, Ini Bu. sudah? Oke. Sudah, Bu. Oke, kalau misalkan sudah, ini teman-teman tampilan yang paling depan, kalau keluar yang kayak saya ini di close aja. Hingga nanti yang tampak itu adalah tampilan seperti ini. Jadi SPSS itu tampilannya hampir mirip dengan Excel, ya kan? Di sini ada sel. Nah, ini yang kemudian ketika Bu Noni tekan warnanya berubah menjadi orange. Ya, ini disebut sebagai selnya. Nah, data yang akan kita gunakan untuk diolah itu kalau di dalam SPSS harus menggunakan Excel, teman-teman. Jadi nggak bisa kita menggunakan Word. Itulah kenapa tadi datanya yang Bu Noni share itu adalah data Excel. Jadi wajib Excel ya, nggak bisa kalau nggak Excel. Ini boleh nggak Bu kalau misalkan ditulis satu-satu? Boleh, tapi akan lama, ya kan? Kalau kita nulis satu persatu. Jadi biasanya rekapnya itu kita lakukan dengan menggunakan Excel. Apalagi kalau anak-anak perilakuan yang kemudian mendapatkan datanya dengan cara kuesioner, itu datanya yang teman-teman download dari Google Form itu pasti sudah auto Excel, gitu ya. Jadi tidak perlu khawatir, sudah auto Excel, nanti tinggal kita pergunakan untuk melakukan pengolahan data. Nah, di sini ada beberapa menu. Selain tadi di sini saya mengenalkan sel. Di atas itu adalah menu-menu yang nanti akan kita gunakan. File ini isinya ada new ini misalkan kita ingin membuka lembaran yang baru, lembaran kayak gini yang baru, bisa menggunakan file new. Kalau open ini adalah untuk mencari atau mengambil data Excel kita. Kita nanti akan diarahkan ke dalam dokumen yang ada di dalam komputer. Gitu ya, ini untuk melakukan saving, ekspor, dan lain sebagainya. Lalu ini ada edit, yang pasti adalah untuk melakukan undo dan redo, untuk paste. Lalu ada, nah yang sering digunakan itu ada. Ini mohon maaf sebelumnya. Ya. Itu share screen-nya tidak bergerak, Bu, masih yang di awal. Oh, sorry. Masih yang di awal. Wait ya. Ini, masih ini. Ini Iya, kalau Bu. saya close udah ganti belum? Sudah. Oke. Saya ulang ya. Jadi di sini ada file. Kalau ini disebut sebagai sel, teman-teman. Kelihatan, ini udah sel. Bergerak Sudah warnanya. terlihat. Oke. Jadi ini ada file. File ini misalkan kalau new ini digunakan untuk mengambil lembaran kayak gini yang baru, itu biasanya kita menggunakan file new. File open ini kita gunakan untuk mengambil data Excel yang nanti kemudian kita akan mencari di komputer kita simpan di mana, gitu ya. Lalu selain file yang biasanya sering kita gunakan itu adalah transform, misalkan ini dibutuhkan untuk melakukan penghitungan dengan menggunakan kalkulator, dan juga analyze. Nah, analyze ini pilihannya banyak banget. Misalkan deskriptif statistik, ini kita gunakan untuk melakukan pengujian statistik deskriptif. Lalu
Ini scale, ini biasanya nanti kita gunakan untuk uji instrumen, gitu ya. Correlate, ini kita bisa gunakan untuk uji korelasi. Regression, ini digunakan untuk uji regresi, dan lain sebagainya. Nah, yang pertama hari ini, saya pengen teman-teman kita sama-sama belajar dulu, mengakrabkan diri dulu dengan menggunakan SPSS. Nah, langkah pertama, saya pengen teman-teman belajar untuk mengimpor, melakukan impor data Excel yang tadi sudah saya share di grup kelas. Maka apa yang harus dilakukan kalau kita mau mengimpor data? Kita klik file. Lalu kita pilih open dan kita pilih data. Ini datanya belum saya klik, makanya nggak keluar. Teman-teman bisa mengikuti, klik file, open, data. Datanya diklik. Kalau diklik, dia akan mengarahkan ke dalam data kayak gini. Kalau saya nyimpennya ini di nonis file. Kalau misalkan teman-teman bisa disesuaikan nyimpennya di mana. Gitu ya. Sudah, teman-teman juga sudah diarahkan menuju penyimpanan di komputernya masing-masing. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, baik. Terima kasih responnya. Nah, kok ini nggak ada, Bu, Excel-nya? Biasanya gitu ya. Kan tadi saya kayaknya nyimpennya di sini gitu. Nah, yang harus teman-teman lakukan ketika data Excel-nya itu tidak muncul sama sekali, maka yang harus teman-teman lakukan adalah mengganti files of type-nya. Jadi files of type-nya diganti dulu ya. Halo? Ini kita ganti. Iya, Bu. Kita ganti apa? Kita ganti dengan Excel. Karena sebelumnya ini adalah SPSS. Nah, ini harus kita ganti dulu. Kita panggil dokumen dengan tipe Excel. Kalau kita klik Excel-nya, maka kemudian ini akan muncul. Nah, kan? Langsung keluar. Nah, kita pilih. Tadi data yang di-share Bu Noni kan namanya job crafting fix, kan? Nah, itu kita klik, kita pilih. Dari sini sudah. Kita pilih job crafting Sudah, fix. Bu. Sudah, Oke. Bu. Kalau misalkan ini sudah, selanjutnya kita klik open. Kita klik open. Nah, dia akan muncul read Excel file. Kelihatan nggak di layar Mbak Mas semua? Kelihatan, Bu. Kelihatan. Sudah? Semuanya udah keluar kayak gini. Bu, maaf, punya saya berbeda, Bu. Kenapa? Nggak keluar? Keluarnya opening Excel data source gitu. Oke, bentar. Nanti habis ini kita oke. Mbak yang lain kalau misalkan udah keluar ini, coba di oke. Mbak Isti juga coba di oke. Baik, Bu. Nah, kalau di oke keluarnya apa? Kok tiba-tiba ketutup? Keluar gini nggak, Mbak Isti? Oh iya, Bu, sama. Oke. Mungkin beda tipe ini aja ya. Tipe SPSS-nya. Oke, ini sudah keluar ya. Jadi, di sini apa sih maksudnya, Bu Noni? Maksudnya begini. Kalau ini saya bicara dulu dalam konteks penelitian keperilakuan ya. Keperilakuan itu artinya adalah untuk anak-anak SDM, anak-anak pemasaran, ataupun anak-anak keuangan yang nanti memang mau belajar mengambil penelitian kuantitatif yang keperilakuan. Nah, di sini ada satu variabel. Asumsikan nama variabelnya itu adalah task crafting. Nah, task crafting itu di sini Bu Noni mencari, jadi kalau kuesioner itu
Teman-teman, kuesioner itu tidak boleh dibuat sendiri. Ingat ya, kuesioner itu tidak boleh dibuat sendiri. Bukan levelnya anak S1 ataupun S2. Tapi membuat kuesioner itu adalah levelnya anak S3. Karena kalau kuesioner itu dibuat sendiri, treatment-nya nanti berbeda. Tidak seperti biasanya gitu. Nah, ini sedangkan saya menggunakan treatment, ya udah kita melakukan adopsi. Maksudnya adopsi gimana, Bu? Misalnya kamu mau mencari kinerja UMKM gitu ya. Nah, kamu cari kuesioner kinerja UMKM. Kuesionernya bisa kamu cari di Google, nanti kamu akan diarahkan menuju orang yang sudah pernah melakukan penelitian itu dan ada kuesionernya. Nah, biasanya kuesioner itu kan sifatnya atau bentuknya adalah pernyataan, ya kan teman-teman? Atau kalimat. Misalnya, ketika variabelnya itu adalah job stress. Nah, variabel job stress itu biasanya dia diuji dengan beberapa kalimat atau beberapa pernyataan. Jadi kalau misalkan kita cari mau adopsi gitu ya, misalnya, oh job stress kita mengadopsi punya Kinuan. Oh Kinuan ternyata dia mengembangkan, ini namanya indikator kita sebutnya. Dia mengembangkan 5 indikator. Artinya, di dalam satu variabel job stress itu, ada 5 pernyataan yang harus dijawab oleh responden. Misalnya, saya ini mewakili pertanyaan, saya merasa tertekan di tempat kerja. Terus yang kedua pernyataannya, saya sering merasa pusing dan ingin menangis di tempat kerja. Terus misalkan pertanyaan yang lain, emosi saya terkuras ketika bekerja, gitu-gitu ya. Nah, itu yang disebut sebagai pernyataan. Jadi satu variabel itu biasanya dia diukur dengan beberapa indikator. Ini disebut sebagai indikator. Nah, berarti ini variabel TC atau task crafting itu dia diukur dengan menggunakan 5 indikator. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Lalu ada variabel yang lain, makanya ini disimbolkan dengan CC. CC ini dia juga disimbolkan dengan CC ini dia juga dibentuk oleh 5 indikator. Jadi variabelnya diwakili oleh 5 indikator. Ini ya, 1, 2, 3, 4, 5. Lalu ada variabel yang lain lagi, namanya variabel RC. Di sini ada RC1, RC2, RC3, RC4, RC5. Berarti RC itu dia diwakili atau diukur dengan menggunakan 5 indikator. Sedangkan ada lagi variabel MW. MW itu diukur dengan berapa variabel? Oh, ternyata ada 1, 2, 3, 8, 9, 10. Ada 10 variabel khusus untuk MW. Jadi, apakah satu variabel itu bisa diukur dengan indikator yang berbeda-beda jumlahnya, Bu? Bisa. Misalkan ini TC itu kalau diadopsi ternyata cuma ada 4. Ya nggak apa-apa. CC itu ada 7 gitu misalnya. Nggak apa-apa. Jadi tidak harus semuanya sama. Gitu ya teman-teman. Karena memang kita melakukan adopsi. Adopsi kuesioner. Kita nyari kuesionernya. Dari sini bisa dipahami? Jadi yang pertama yang saya garis bawahi adalah bahwa kuesioner itu tidak boleh membuat sendiri, harus diadopsi dari penelitian sebelumnya. Lalu yang kedua yang saya garis bawahi bahwa variabel itu adalah kinerja, stres kerja, citra merek, ROA, ROE gitu ya. Kalau ROA, ROE nggak masuk ke sini. Nanti contohnya lain lagi. Kinerja, penjualan, citra merek,
lalu kemudian job engagement, OCB, dan lain sebagainya, itu disebut sebagai variabel yang biasanya dia diukur oleh beberapa indikator. Ya, ini disebut sebagai indikator atau pernyataan-pernyataan yang biasanya digunakan di dalam kuesioner. Nah, yang ketiga yang harus teman-teman pahami, bahwa setiap variabel itu jumlah indikatornya boleh tidak sama. Boleh satu variabel itu diwakili oleh 5, boleh diwakili oleh 7, boleh diwakili oleh 6. Namun, satu variabel diusahakan jangan hanya diwakili oleh 3 indikator. Minimal cari atau adopsi variabel yang dia memiliki 5 indikator. Begitu ya, teman-teman. Nanti kalau nyari atau adopsi, cari jangan yang cuma 3 doang. Kenapa? Ini karena nanti akan berdampak ketika teman-teman melakukan pengujian instrumentasi. Atau pengujian mengecek apakah kuesioner yang kita gunakan, kuesioner yang kita kembangkan itu adalah kuesioner yang baik. Gitu ya. Nah, di sini di dalam TCR ini, jadi variabel TC atau task crafting itu kan dia diwakili oleh 5 indikator. Ya kan? Nah, kita perlu untuk menghitung atau membuat rata-rata. Jadi, task crafting ini harus kita lakukan rata-rata. Semuanya nanti harus kita rata-rata. CC ini juga dikasih rata-rata. CCR ini apa maksudnya? CC rata-rata gitu loh saya. Cognitive crafting rata-rata. Nah, ada nggak Bu aturannya untuk melakukan singkatan ini? Nggak ada. Ini bebas, terserah dari siapa namanya peneliti. Kalau saya tak singkat TC karena task crafting. TCR ini artinya adalah task crafting rata-rata. CCR ini adalah cognitive crafting rata-rata. Nanti ada RCR. RCR ini disebut sebagai relational crafting rata-rata. MWR ini meaningfulness of work rata-rata. Gitu ya. Nah, ini kita hitung dulu rata-ratanya. Bagaimana cara menghitung rata-rata? Kita klik transform. Sudah? Transform. Lalu kita arahkan ke compute variable, teman-teman. Ya, dari sini sudah bisa diikuti. Compute variable, kita klik OK. Diklik aja. Kalau sudah, ini nanti akan keluar seperti ini. Bentuknya kayak kalkulator. Nah, di sini kemudian kita ketik targetnya, TCR. Gitu. Nah, kalau sudah, di sini kita klik TCR, kita tulis TCR, ini kita buat rumus. Yang pertama kita hitung dulu rata-rata TCR. Maka bagaimana caranya? Caranya adalah kita buka kurung di sini. Lalu kita masukkan TC. TC1 ini kita klik, kita geser ke samping. TC1. Lalu kita klik tambah, karena kan mau merata-rata ya. Kalau rata-rata kan berarti ini dijumlahkan terus dibagi dengan jumlah indikatornya. TC1. Terus ditambah TC2, berarti kita arahkan kedua ini ke TC2. Langsung kita klik tombol di sampingnya ini. Masukkan. Terus ditambah lagi TC3. Kita geser ke samping. Ditambah lagi TC4 geser ke samping. Ditambah lagi TC5 geser ke samping. Nah, kalau mau dirata-rata, itu harus dibagi dengan jumlah indikatornya. Nah, di sini TC itu dia diwakili oleh 5 indikator. Sehingga dia harus dibagi 5 ya untuk melakukan rata-rata. Kalau sudah digimanain? Kalau sudah kita klik OK. Change existing variable, OK.
Nah, keluar kayak gini. Nah, ini kita minimize. Kita cek di sini. Oh, ternyata sudah keluar hasilnya. Selanjutnya kita hitung CCR. Caranya gimana? Kita klik transform. Compute variable. Nah, ini harus kita ganti TCR-nya. Kita ganti menjadi CCR. Lalu ini dihapus. Dihapus, kita ulangi lagi. Berarti yang dimasukkan adalah CC1. Kita geser. Ditambah. CC2 kita geser. Ditambah. CC3 kita geser. Ditambah. CC4 kita geser. Ditambah. CC5 kita geser. Nah, karena jumlah indikatornya 5, maka ini harus dibagi berapa, teman-teman? 5, Bu. 5, Bu. 5. Oke, kita bagi 5. Change existing variable. Kita minimize lagi, kita cek CC-nya. Nah, ini sudah terisi ya, teman-teman. Selanjutnya juga sama nih untuk RCR. RCR kita lakukan olah transform, compute variable. Nah, ini kita ganti di samping ini. RCR. Ya. Nah, ini juga sama. Jumlahnya 5. Nanti dibagi 5 ya. RCR 1 ditambah RCR 2 ditambah RCR 3 ditambah RCR 4 ditambah RCR 5. Nah, ini dibagi 5. Ya. Klik OK, change existing variable, akan keluar output seperti ini, tapi kita minimize. Nah, kita cek RCR-nya ini juga sudah keluar hasilnya. Nah, tahapan selanjutnya kita klik transform lagi, kita hitung yang satunya itu MWR ya. Ini kita ganti MWR. Gitu ya. Nah, ini kita hapus. MW-nya ini ada 10. Berarti kita bagi berapa, teman-teman? 10, Bu. 10. Ya, kita bagi 10 ya. Ditambah MW4. Tambah MW5. Ditambah MW6. Ditambah MW7. Ditambah MW8. Ditambah MW9. Ditambah MW10. Kita bagi 10. Ya, per 10. Ini tombol baginya ini. Kita bagi 10. Kita klik OK. Maka kemudian kita cek hasilnya. Oke, MWR-nya juga sudah terisi. Nah, langkah selanjutnya ketika rata-ratanya itu sudah, maka kita langsung tinggal klik analyze saja. Kita melakukan pengujian statistik deskriptif. Ya, kita lakukan pengujian statistik deskriptif. Sebentar saya tak baca. Oke, kita lakukan pengujian statistik deskriptif. Caranya bagaimana? Kita klik analyze, ya teman-teman. Lalu kemudian kita pilih deskriptif statistik. Ya, jadi ini analyze, deskriptif statistik. Lalu kita pilih deskriptif. Apa yang kita lakukan? Maka yang kita lakukan selanjutnya adalah menghitung rata-rata dari masing-masing variabel ya. Deskriptifnya semuanya dihitung. Kita masukkan semua yang rata-rata.
TCR-nya kita masukin. CCR-nya kita masukin, karena kita punya 4 variabel. Yang dimasukkan adalah rata-ratanya. Jadi wajib untuk melakukan rata-rata ya. Yang pertama kali, nah ini MWR-nya kita masukin. Nah, kalau misalkan semuanya ini udah masuk, apa yang harus dilakukan? Nah, langsung saja kita klik OK, teman-teman. Oke, nah di sini udah langsung kelihatan output hasilnya. Bu Noni punya 4 variabel, yaitu TCR, CCR, RCR, dan MWR. N ini adalah menunjukkan jumlah respondennya saya pada saat melakukan penelitian. Itu jumlahnya ada 99. Nah, kenapa ini ada minimum 1? Ini maksudnya apa, Bu? Jadi begini nanti cara menginterpretasikannya. Karena setelah ini teman-teman melakukan olah data dan interpretasi ya, jadi harus bisa melakukan interpretasi. Interpretasinya begini. Variabel TCR itu memiliki nilai minimum jawaban responden, yaitu 1. 1 itu kalau di dalam kuesioner kan ada 1 sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 netral, 4 setuju, 5 sangat setuju. Gitu ya. Berarti nanti cara mendeskripsikannya adalah variabel TCR. Maaf, Bu. Ibu maaf, Ya? sebelumnya slide-nya tidak bergerak, Bu. Oh, nggak bergerak lagi. Oke, wait. Kok gini terus kenapa ya? Ini sudah? Sudah, Sudah, Bu. Bu. Oke. Nih, saya ulang ya. Jadi ini output-nya. Setelah kita klik analyze tadi, output-nya kayak gini, Mbak Mas semua. Nah, di sini ini menunjukkan variabel penelitiannya Bu Noni ada 5, yaitu variabel TCR, variabel CCR, variabel RCR, dan variabel MWR. N ini menunjukkan jumlah responden saya. Jumlah responden dalam penelitian saya ada 99 orang. Nah, tadi kembali ketika kita bicara tentang kuesioner, karena sifatnya pernyataan, ini kan biasanya suka disuruh ngisi ya, sangat setuju, itu disimbolkan dengan 5. Setuju, itu disimbolkan dengan 4. Netral disimbolkan dengan 3. 2 disimbolkan tidak setuju. 1 sangat tidak setuju. Berarti ini ceritanya gimana? Ceritanya berarti jawaban responden yang paling minimal pada variabel TCR adalah 1. Yaitu 1 itu apa? Simbol sebagai apa? Simbol apa? Halo, 1 tadi simbol apa ya? Minimal responden, nilai responden. Aduh. 1 ini menunjukkan apa? Jawaban responden apa? Tadi kan saya Yang 5. paling minimal. Ya, 5 itu kan jawaban sangat setuju. Sangat tidak setuju, Bu. Nah, berarti Iya, variabel setuju. TCR itu memiliki nilai minimum 1, berarti menunjukkan jawaban responden terendah itu adalah sangat tidak setuju. Karena simbolnya di sini 1. Sedangkan jawaban maksimal responden itu adalah 5, yang menunjukkan tanda sangat setuju. Nah, min ini adalah berarti rata-rata jawaban responden. Responden itu rata-rata ngejawabnya pakai jawaban berapa? Di antara 1, 2, 3, 4. Ternyata kalau di rata-rata hasilnya adalah 3,9. Ini kita bulatin aja jadi 4. Berarti jawaban responden itu rata-rata adalah jawaban setuju. Gitu ya.
Sedangkan standar deviasi ini menunjukkan variasi jawaban responden. Jadi standar deviasi itu antara 0 sampai dengan 1. Kalau 0 itu berarti jawaban responden itu sama persis semuanya. Berarti nggak ada variasinya. Tapi kalau semakin menuju 1, berarti jawaban responden itu semakin bervariasi. Nah, ini berarti besaran variasi jawaban responden pada variabel TCR adalah 0,6334. Gitu ya. Nah, untuk CCR ini berarti minimal jawaban respondennya berapa? Tidak setuju, Bu. Ya, 2 atau tidak setuju. Sedangkan jawaban maksimumnya adalah 5, Bu. 5. Sangat setuju. 5 yang menunjukkan sangat setuju. Kalau rata-rata jawaban respondennya apa? 4, Bu, setuju. 4. Ya, artinya adalah setuju. Sedangkan besaran standar deviasinya adalah 0,5693. Gitu ya. Nanti ini selanjutnya berarti udah ngerti cara untuk melakukan analisis statistik deskriptif. Lah berarti itu nanti gimana, Bu? Ini nanti tinggal ditempel aja ke laporan. Kan nanti habis ini teman-teman diminta Bu Nuni untuk membuat mini riset. Ya kan? Mini risetnya harus ada. Kayak kemarin di komponen review artikel. Jadi ada gap, ada pertanyaan penelitian, ada tujuan penelitian, ada hipotesis, ada KPT, ya kan? Nanti ada metode atau teknik analisis. Nanti isinya apa? Salah satunya itu pada saat pembahasan adalah statistik deskriptif ini. Gitu. Ini nanti tinggal nempel. Nah, ini untuk anak-anak yang nanti akan melakukan penelitian keperilakuan. Sekarang saya lanjutkan untuk anak-anak yang mau melakukan data keuangan ya. Kalau data keuangan sih enggak, ini 1, 2, 3 ini bukan berarti setuju, sangat tidak setuju ya. Itu artinya udah beda lagi kalau mereka ini nilai minimum data yang didapatkan. Oke, saya stop share di sini. Saya akan ulang lagi. Oke, ini saya minimize. Kita file new ya, file new data. Nah, kalau kita file new data, kita akan dihadapkan pada screen yang baru. Kalau dari screen yang baru ini, selanjutnya ya kita melakukan impor data lagi. Nah, bagaimana melakukan impor data? Kita klik file, open, data, kita cari. Jangan lupa file of type-nya harus kita ganti Excel. Karena kalau nggak Excel nggak bisa diolah. Oke, namanya adalah olah data keuangan. Ya, tadi kita pilih olah data keuangan. Kita pilih sampai warnanya jadi orange, lalu kita klik open. Akan keluar read Excel file. Dari sini kemudian kita klik OK. Nah, ini akan keluar. Oh, age, ini adalah masa kerja perusahaan. TC vol, oh ini menunjukkan volume saham, gitu misalnya ya. IO, ini menunjukkan kepemilikan saham. ROA, ini nilai ROA-nya. Ini total asetnya. Ini ada lagi yang lain gitu misalnya ya. Nah, gimana caranya? Kalau anak-anak keuangan itu dia tidak, datanya misalkan age itu enggak terdiri dari beberapa indikator, ya udah melondong satu-satu gini. Ini mewakili age. Kalau tadi anak keperilakuan itu kan harus dirata-rata. Ya kan? Biar kita tahu berapa hasil akhirnya. Gitu ya. Jadi kalau anak keuangan itu karena datanya menggunakan data sekunder, kalau data sekunder itu mengambil dari pihak lain, misalnya OJK atau BI atau BEI gitu ya, maka biasanya udah langsung gelondong-gelondong gini. Tapi kalau anak keperilakuan enggak. Kalian harus melakukan rata-rata dulu.
Nah, kalau gelondong gini enak. Tinggal klik analyze, deskriptif statistik, deskriptif. Kita masukkan aja apa yang misalkan mau diinin. Oke, aku mau age, IO, ROA, gitu, atau semua deh, semua langsung dimasukin. Karena mau yang diuji emang semua statistik deskriptifnya. Tinggal dimasukin semua ke samping kanan, lalu kita klik OK. Nah, di sini udah langsung keluar. Ternyata data keuangan saya ada 28, age itu nilai minimumnya dari data yang sudah dibuat tadi adalah 1, nilai maksimumnya adalah 3,6, nilai min-nya adalah 2,9 dengan standar deviasi 0,630 gitu. Kalau ini tidak menyimpulkan sangat tidak setuju atau sangat setuju, ini data paling kecil, data paling besar, data rata-rata. Gitu ya, sedikit berbeda dengan anak keperilakuan tadi. Oke, ini sudah bisa difahami. Nanti setelah ini akan saya share videonya, juga akan saya share tugasnya. Teman-teman silahkan dikerjakan karena praktikum, jadi setelah ini teman-teman harus praktek dan dikumpulkan 7D itu kuliah hari apa? Senin? Iya, Bu. Iya, Ya. Bu, Senin. Nanti hari Senin kita akan coba bahas gitu ya. Jadi silahkan setelah ini dikerjakan.